Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah Trumon yang identik dengan perdagangan dan perlawanan. Cerita ini merupakan sequel pertama perlawanan kerajaan Trumon di bawah pimpinan Tengku bin Mahmud yang melawan kolonialis Hindia Belanda. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Trumon sebagai wilayah yang otonom dari Kerajaan Aceh Darussalam tidak terlepas dari rongrongan kolonial Belanda. Sebagai daerah yang menjadi lumbung rempah di wilayah barat selatan Aceh, Trumon menjadi sasaran yang empuk saat penaklukan Belanda terhadap wilayah kerajaan Trumon. Melihat kondisi ini, kemudian muncul perlawanan dari masyarakat di wilayah Trumon. Ia adalah Tengku bin Mahmud, yaitu ulebalan Trumon. Ia menggerakkan massa untuk melawan penjajahan Belanda. Karena punya pengaruh yang sangat besar, cukup mudah baginya untuk merangkul masyarakat dan menyerang balik Belanda. Jatuhnya Blampidi ke tangan Belanda menjadi alasan utama bagi kerajaan Trumon untuk menentang kolonialisme Belanda. Blampidi sebagai sentral penghasil lada menjadi sangat penting bagi masyarakat Trumon sebagai penguasa pelabuhan dan perdagangan di wilayah barat selatan Aceh. Upaya merebut Blampidi oleh Tengku bin Mahmud jadi babak pertama kerajaan Trumon melawan Belanda. Misi ini dimulai pada tahun 1900 ketika Tengku bin Mahmud menyerang Belanda di Blampidi untuk yang pertama kalinya. Di perlawanan ini, pihak Tengku bin Mahmud harus kehilangan 47 anggota pasukannya akibat ditembak oleh pasukan Hindia Belanda. Setelah memulai penyerangan terhadap Belanda di Blampidi, perlawanan Tengku bin Mahmud mulai dikenal. Ia kemudian melancarkan serangan kepada Belanda mulai dari Blampidi, Kuala Bate hingga Rawasingkil. Aksi perlawanannya bahkan sampai ke luar Aceh, yaitu ke Dairi, untuk membantu Sisinga Mangaraja. Dalam berbagai penyerangan, Tengku bin Mahmud dibantu oleh orang-orang kepercayaannya seperti Haji Yahya dari Alupaku, Said Abdurrahman dari Terbangan, dan Tengku Cuk Ali dari Terbangan. Ia juga dibantu beberapa pasukan dari Gayo, seperti Ang Bali Ari Canetoa, Raja Cik Padang, dan Raja Cik Pasir. Bukan Belanda namanya jika tak bisa meredam perlawanan di wilayah koloninya. Segala cara ditempuh untuk meredam perlawanan Tengku bin Mahmud. Belanda berusaha keras untuk membujuk penguasa Trumon itu turun gunung. Kapten Shippen yang mahir berbahasa Aceh membujuk Tengku bin Mahmud turun gunung dan berdamai dengan Belanda. Pada tahun 1908, Tengku bin Mahmud pun bersedia turun gunung dengan syarat dikembalikannya para tawanan pertempuran di barat selatan Aceh seperti Tengku Muhammad Idris, Tengku Muhammad Rajab, Tengku Syekh Syuib, Kecik Cut, Raja Leh, dan Tengku Arifin. Turun gunung bukan berarti berakhirnya perlawanan terhadap Belanda. Tongkat estafet perlawanan kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Tengku Banta Sulaiman. Karena kebenciannya terhadap Belanda begitu besar, Tengku bin Mahmud tetap memberikan dukungan secara diam-diam kepada pasukan Aceh untuk melawan kafir penjajah Belanda. Tengku bin Mahmud sempat melakukan beberapa orasi perlawanan di Masjid Blampidi. Aksinya ini kemudian ketahuan oleh militer Belanda. Pada akhirnya, Belanda membungkam Tengku bin Mahmud dengan membunuh tokoh perjuangan itu dan beberapa pengikut setianya, kemudian diasingkan ke Ambon, Maluku pada tahun 1911. Kini Tengku bin Mahmud dikenal sebagai salah satu pahlawan perjuangan rakyat Aceh yang melawan Belanda di wilayah Barsela, yaitu Barat Selatan. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah dalam penjelasan saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.